Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amel. Gimana keadaan kalian? Semoga sehat selalu dan bahagia. Pada video kali ini aku ingin sharing pengalaman aku waktu aku jadi OTG atau asymptomatic COVID di Wisma Atlet. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan dan sharing ke kalian semua. Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai COVID-19 atau virus corona ini. Yang pertama pasti pertanyaannya adalah gejala apa yang kamu rasakan waktu kamu terkena COVID. Jadi sebenarnya gejala ini tuh aku ngalamin udah lama banget. Waktu itu tanggal 10 September pertama kali aku demam itu selama 2 hari. Demamnya itu enggak yang panas tinggi banget, tapi demamnya tuh meriang kayak masuk angin gitu. Terus ya udah aku karena biasanya kalau aku meriang itu aku pasti tiduran doang. Terus aku nggak nyalain AC, aku pakai baju yang tebal, selimutan biar keringetan. Nah setelah aku melakukan itu semua selama 2 hari atau besoknya itu aku udah sembuh. Nah setelah demamnya selesai, sembuh dari demam, aku ngerasa hidungku tuh kayak nggak enak gitu, kayak mau flu tapi beda. Jadi rasanya tuh dingin agak panas, ya gimana, dingin panas gitu. Cuman aku nggak kehilangan penciuman karena aku masih bisa cium bau-bau apapun itu. Nah waktu hidungku nggak enak itu tuh terjadi selama 2 hari setelah demam. Jadi total gejala yang aku rasakan itu adalah 4 hari. Karena sebenarnya waktu aku demam itu sebelumnya aku tuh habis pijat di salon gitu, habis full body massage sama maskeran gitu. Nah waktu itu emang kan maskeran itu kan nggak pakai baju dan di bawah AC, jadi aku ngerasa kayaknya ini sakitnya gara-gara masuk angin kemarin habis maskeran deh. Nah pas aku demam itu aku tuh minum tolak angin, terus yang pasti aku minum air hangat, minyak kayu putih, terus udah sih itu aja. Kemudian turun panasnya setelah 2 hari. Sebenarnya waktu aku demam, aku tuh udah worry gitu loh. Ini aku demam biasa karena kemarin masuk angin atau karena COVID ya. Aku tuh sebenarnya udah worry gitu aku kena COVID. Terus aku mikir dan aku ngomong sama suami aku, kalau misalnya ini di hari kedua ya aku ngomong kayak gini, kalau misalnya besok aku masih demam, aku mau kayaknya mendingan aku swab deh. Terus pas hari ketiganya ternyata aku udah sembuh guys, jadi aku nggak jadi swab. Nah pas selesai demam kan aku hidungku tuh nggak enak. Nah itu tuh aku juga langsung konsumsi makanan-makanan tuh yang bergizi, terus buah-buahan juga. Terus aku udah nggak ngemilin es batu karena biasanya aku ngemilin es batu. Terus aku selalu minum air anget. Nah kemudian apa aja obat-obatan, bukan obat sih sebenarnya, kayak multivitamin gitu yang aku minum saat hidungku tuh nggak enak. Pertama aku minum Imbus atau Imun Booster, kemudian tolak angin lagi, terus lemon sultan tiap pagi. Nggak tiap pagi doang sih, tapi pagi sama sore kayaknya aku minum tuh 2 kali lemon sultan. Terus air hangat itu wajib banget. Terus minyak kayu putih itu aku oles-olesin di hidung sama masker, dan essential oil yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imun booster, tapi bentuknya essential oil. Jadi di hidung atau di masker gitu aku olesin essential oil dan minyak kayu putih. Jadi selama aku sakit aku emang pakai masker terus di rumah karena kan lagi pandemi juga, dan aku nggak tahu ini aku sakitnya emang karena masuk angin doang apa ternyata COVID. Terus setelah aku melakukan treatment itu selama 2 hari, alhamdulillah udah sehat lagi. Pertanyaan kedua yang pasti ditanyain adalah, terus gimana Aslan sama Aji?
apakah mereka ikutan sakit juga. Jadi hari pertama aku demam itu sebenarnya Aslan juga ikutan demam di sore harinya. Tapi pas Aslan demam, aku langsung kasih Aslan Tempra, itu adalah obat penurun panas untuk anak-anak. Dan alhamdulillah gak beberapa lama itu tuh demamnya langsung turun dan gak ada gejala apapun lagi setelahnya. Kemudian aku juga kasih Aslan vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Setelah aku sembuh dari demam dan udah gak ada gejala juga, habis itu si Aji itu demam dong. Nah tapi tuh kita juga nggak ada kepikiran kalau itu ternyata COVID, karena sebelum demam itu si Aji habis kehujanan, habis mandi hujan. Nah besoknya dia demam, jadi ya kita mikir itu adalah demam biasa. Nah setelah demam si Aji ini batuk-batuk, itu batuknya kayak seminggu gitu. Terus dia tuh ternyata juga mengalami hal yang sama di hidungnya, tapi nggak sampai kehilangan penciuman. Nah, karena sebelumnya aku sudah melakukan treatment dan perawatan ke diri aku sendiri, aku juga melakukan hal yang sama ke Aji, dan alhamdulillah dia tuh demamnya kayak sama sih, kayak cuma 2 hari gitu. Terus hidungnya juga nggak enak beberapa saat aja, dan batuk-batuk. Nah batuk-batuk ini agak lama sih, dia kayak seminggu gitu. Tapi ya udah habis itu nggak ada gejala apa-apa lagi alhamdulillah, dan ya sehat-sehat aja. Nah waktu itu tuh kita sebenarnya kita udah kepikiran juga, aduh nih COVID atau bukan ya kemarin kita sakit. Soalnya kita sakitnya tuh gejalanya mirip dan sakitnya tuh barengan gitu. Tapi alhamdulillah sih kan aku ini serumah sama orang tua dan juga adik-adik, tapi mereka tuh sehat-sehat aja alhamdulillah, dan nggak ada mengalami gejala atau sakit apapun. Jadi kita pikir ini paling bukan COVID, jadi kita nggak jadi swab lagi. Loh terus gimana cara taunya kalau ternyata aku ini kena COVID? Jadi tanggal 15 Oktober 2020 itu setelah PSBB di Jakarta selesai, di kantorku itu WFO lagi. Nah untuk karyawan yang piket itu minimal harus rapid test dulu sebelum melakukan tes swab di kantor. Jadi jadi harusnya tuh aku swab tanggal 16 Oktober. Karena aku piket di kantor itu tanggal 15, aku rapid test dulu di kantor. Pas aku rapid test ternyata hasilnya reaktif. Nah ya udah pas reaktif aku dipanggil dong sama dokter karena hasil aku reaktif. Terus dokternya ngejelasin ternyata tuh aku reaktifnya IgG. Nah hasil reaktif di rapid test ini juga ada 2. Yang pertama itu IgG dan yang kedua adalah IgM. Yang IgG ini artinya telah terbentuk antibodi dalam tubuh. Jadi terdeteksi virusnya itu bukan yang saat ini tapi yang masa lampau. Artinya aku pernah terkena COVID, dan aku mikir oh berarti waktu itu gue beneran kena COVID. Nah terus untuk make sure apakah saat ini masih ada virusnya atau enggak, aku dijadwalin tes swab di hari itu juga. Jadi yang harusnya aku tes swabnya besok, aku jadi maju tes swabnya hari itu tanggal 15 Oktober. Nah pas mau swab sebenarnya tuh gue udah pede gitu loh, paling udah negatif, soalnya gejalanya kan udah lama banget, udah sebulan yang lalu, sebulan lebih malah, jadi mungkin hasilnya bakal negatif. Terus yaudah aku swab. Setelah itu aku selalu pakai masker, dan di rumah juga pakai masker, kalau di mana pun pakai masker. Terus aku udah mulai tidurnya tuh pisah sama suami aku, dan alat makan juga udah dipisahin. Dan kalian tahu padahal hari itu adalah hari ulang tahunnya Aslan, dan kita tuh mau ngerayain hari ulang tahun Aslan. Ya di rumah sih ngerayainnya, tapi tetap aja aku harus pakai masker di hari itu, dan padahal aku juga udah dekor. Terus apalagi yang aku lakukan setelah aku tahu kalau hasil
rapid test aku tuh reaktif. Oh ya, reaktif ini hasil rapid test ini sebenarnya tuh untuk mendeteksi keberadaan antibodi IgM dan IgG, bukan untuk mendeteksi penyakitnya. Jadi sebenarnya rapid test ini aku pernah baca di beberapa artikel, katanya sih sebenarnya keakurasiannya itu cuma 40%. Jadi sebenarnya aku tuh kayak nunggu-nunggu hasil swab muncul dengan hasil negatif, tapi ternyata hasilku positif. Oke, setelah itu aku langsung ngabarin ke orang tua, ke orang-orang ada di rumah, terus ke circle aku dan ke orang-orang yang pernah ketemu sama aku di rentang waktu aku sakit sampai hari aku dinyatakan reaktif. Nah, terus kayak aku mau curhat sedikit juga, dan sebenarnya hari Sabtunya itu di tanggal 17 itu sebenarnya aku tuh ada wisuda online. Dan aku udah sebel banget sih sebenarnya. Aduh, kenapa sih gue harus swab gitu. Terus siangnya ternyata aku ditelepon dan dikabari aku positif dong. Terus obat-obat apa aja yang aku minum pas tahu kalau aku ini reaktif. Nah, ini tuh aku minum hampir sama kayak yang aku minum waktu ada gejala tersebut, tapi ada beberapa tambahan dan ada yang beda. Yang pertama aku minum adalah lemon sultan. Ini minumnya pakai air hangat. Terus aku pakai minyak kayu putih, itu emang selalu aku pakai sih. Dan aku oles-olesin di masker gitu, tapi nggak diminum ya. Terus vitamin C. Kemudian aku pakai betadine kumur dan Sterimar Nose Hygiene. Nah, untuk betadine kumur dan Sterimar Nose Hygiene-nya itu aku tuh dikasih tahu sama pacarnya adik aku. Nah, pacarnya adik aku itu dikasih tahu sama kakaknya yang kerja jadi perawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah, karena dua obat itu adalah rekomendasi dari perawat langsung, jadi aku langsung beli itu. Nah, ini adalah betadine-nya, silau ya, betadine untuk kumur-kumurnya. Terus ini Sterimar Nose Hygiene and Comfort. Ini tuh sebenarnya dipakai buat orang pilek sebenarnya sih. Cuman Sterimar ini tuh bisa mencuci hidung, membersihkan hidung gitu. Jadi dengan dua obat ini tuh direkomendasikan agar bisa membunuh virus-virus yang masih nyangkut di tenggorokan atau di hidung aku. Nah, setelah tahu positif, selanjutnya gimana? Nah, karena aku tes swab itu dari kantor, aku dipandu oleh ibu TU di kantorku. Hasil swabnya berupa PDF dikirim melalui WA. Terus hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah melapor ke RT dan RW setempat untuk mengetahui dan mengurus di mana isolasi harus dilakukan. Karena aku tinggalnya di Jakarta dan peraturan dari pemerintah Jakarta ini tuh sudah tidak memperbolehkan isolasi mandiri di rumah, jadi aku harus isolasi di Fashioncase atau di Wisma Atlet. Sebelumnya tuh sebenarnya ada kesalahpahaman sama RT di tempatku. Jadi kan aku minta tolong adekku untuk lapor ke Pak RT. Nah, Pak RT tuh bilangnya ya udah aku isolasi mandiri di rumah aja gitu. Ya udah, karena aku disuruh isolasi mandiri di rumah, ya udah aku di rumah aja tuh dari hari Sabtu terus Minggu sampai Minggu tuh aku jadi 2 hari di rumah. Terus aku ditanyain sama TU di tempatku, Amel gimana, udah ke Wisma Atlet apa isolasi di puskesmas tempatnya? Lah, terus aku bilang ya aku disuruh sama Pak RT buat isolasinya tuh di rumah aja gitu. Terus kata Bu TU,
oh bukannya nggak boleh ya Mel gitu. Sekarang kalau di Jakarta tuh kalau nggak salah harus di puskesmas atau nggak di wisma atlet kayak gitu katanya. Terus ya udah, eh, karena kayak gitu terus aku juga tanya nih ke Bu TU, terus saya isolasi di rumahnya sampai kapan ya Bu gitu kan, soalnya kan nggak mungkin kan aku isolasi di rumah terus ya. Terus kata, nah Bu TU di tempatku itu ngusulin agar aku tuh coba lapor ke Pak RW. Ya udah, bisa aku WA Pak RW. Terus ternyata Pak RW itu ngomongnya sama kayak Bu TU. Ternyata tuh aku disuruh ke Wisma Atlet karena emang ternyata di kecamatan tempatku tuh udah banyak banget juga yang kena tuh. Jadi ya udah aku disuruh ke Wisma Atlet. Dan Pak RW-nya yang ngebantu ngehubungin dokter di puskesmas untuk dibantu rujukannya ke Wisma Atlet. Terus itu tuh waktu aku lapor ke Pak RW itu hari Senin. Nah nggak lama aku lapor ke Pak RW, itu aku ditelepon sama orang puskesmasnya dan katanya aku udah didaftarin ke Wisma Atlet dan kemungkinan aku tuh disuruh ditransfer ke Wisma Atletnya tuh sore gitu. Terus aku disuruh packing, suruh siap-siap segala macam. Nah terus uh, untuk keluargaku, jadi emang udah ada program gitu sih, karena aku ini kan jadi kan di rumah cuma aku yang di swab. Nah karena tinggal satu atap gitu sama keluargaku, yang tinggal di satu atap itu semuanya harus di tracing dan di swab. Jadi besoknya semua keluargaku itu di swab di puskesmas. Nah karena kedua orang tua aku ini lagi sakit, jadi nggak bisa berangkat ke puskesmas. Dan ternyata orang puskesmasnya datang ke rumah untuk swab kedua orang tua aku. Terus aku kayak wow, ini berarti beneran ya penanganannya tuh dan difasilitasin banget. Dan yang paling penting adalah swabnya nggak bayar guys, karena swab itu mahal, kalian tahu kan. Nah I thank to Pak Anies. Terus apa aja yang harus dibawa untuk isolasi di Wisma Atlet? Nah di sini aku udah ngelis nih beberapa yang harus dibawa, tapi sebenarnya ini nggak aku bawa semua karena aku kemarin itu bener-bener cuma bawa baju, terus peralatan mandi sama peralatan sholat kayak gitu aja sih, karena aku juga kurang informasi gitu sebelumnya. Nah ini ada beberapa list yang aku saranin kalau misalnya amit-amit kalian juga kena covid dan harus ke Wisma Atlet, biar kalian di Wisma Atlet juga nggak bosen. Ini aku ada beberapa list yang mau saranin. Yang pertama yang pasti adalah pakaian, terus alat mandi, kemudian alat ibadah, alat makan. Sebenarnya kita tuh dapat makan, tapi kalau misalnya kalian mau go food gitu-gitu kan lebih enak kalau ada alat makan sendiri. Terus laptop buat nonton biar nggak bosan. Terus running shoes buat jogging karena di sini ada jogging track. Kemudian kabel roll karena colokannya tuh cuman satu atau dua gitu. Terus bulu tangkis kalau kalian suka main bulu tangkis. Kemudian kartu remi kalau misalnya ternyata kalian di isolasinya bareng keluarga, kan kalau kalian bisa main gitu. Terus setelah sampai di Wisma Atlet selanjutnya gimana? Jadi oh ya, aku ke Wisma Atlet ini tidak dijemput di rumah ya teman-teman. Jadi aku berangkat sendiri ke puskesmas. Setelah itu baru deh dijemput di puskesmas dengan pasien-pasien lainnya. Nah terus setelah sampai di Wisma Atlet, kita tuh bakal di absen pertama. Terus dikasih nomor antrian. Setelah itu kita tunggu di ruang tunggu sampai nomor kita dipanggil. Nah setelah dipanggil kita didaftarin kamar yang akan kita tempatin. Kemudian kita ditensi darahnya dan dites pakai oximeter untuk mengetahui kadar oksigen yang ada dalam tubuh kita. Kalau udah normal semua, oke, kita konsulkan ke dokter. Terus ditanya ini keluhannya DLL segala macem. Karena towernya itu dibeda-beda kan. Tower untuk OTG itu tower
kalau nggak salah 4/5. Terus tower 6 itu untuk yang bergejala ringan dan sebagainya gitu. Terus habis itu kita naik ke lantai yang dituju dan kita harus lapor dulu ke suster jaga yang ada di lantai tersebut, karena nanti kita akan didata juga dan dimasukkan ke dalam grup WA. Kemudian baru deh kita boleh ke kamar gitu. Terus apa sih fasilitas yang didapat selama di Wisma Atlet? Nah, pertama yang pasti adalah kamar ya. Nah, kamar ini di satu tempat tidur itu 1 orang. Kemudian wifi. Unfortunately waktu itu wifi di kamarku rusak dong. Jadi aku pakai paket dataku sendiri. Crying. Kemudian water heater. Terus vitamin. Jadi karena aku OTG atau tanpa gejala, jadi aku cuma dikasih vitamin aja. Kemudian dikasih masker, terus gelang pengenal, terus ada dokter yang siap siaga, kemudian perawat, farmasi, makan, snack, minum, terus handuk, selimut, terus ada jogging track, taman, dan ada psikolog. Jadi kita bisa cerita juga kalau misalnya kita parno atau takut, cemas, segala macem selama menjalani isolasi, itu kita bisa cerita ke psikolognya. Oh iya, nggak ada TV ya teman-teman, makanya bawa laptop. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah boleh GoFood atau GrabFood? Jawabannya adalah boleh banget teman-teman, karena kita pasti tuh bosan banget kan makan makanan di Wisma Atlet kalau misalnya kita makan itu terus, karena jujur sih makanannya itu sebenarnya kayaknya sih makanan untuk orang sakit, jadi rasanya agak-agak hambar ya kadang-kadang, tapi enak kok. Kemudian gimana hasil swab keluarga? Nah, hasilnya ini ternyata adekku 2 orang positif dan di saya negatif. Aslan, Aji, dan kedua orang tuaku ternyata negatif. Jadi aku terpapar di mana? Nah, ini tuh sebenarnya pertanyaan yang paling susah yang bisa aku jawab, karena aku sendiri juga nggak tahu aku kenanya di mana. Pokoknya tuh waktu itu aku habis body massage dan maskeran di salon, terus besoknya demam kayak gitu. Nah, pas tahu adekku itu positif juga, aku tanya boleh nggak sih sekamar sama adekku, dan ternyata boleh. Jadi aku pindah kamar dan sekamar sama adik-adikku gitu. Oh ya, kita tuh boleh pindah kamar asal jenisnya sama, misalnya sama-sama OTG ya itu boleh. Tapi kalau misalnya ada satu yang bergejala, itu tuh nggak boleh di tower yang OTG, jadi harus pindah ke tower yang bergejala. Jadi intinya dipisahkan berdasarkan jenisnya. Oke, next. Amel, gejalanya kan udah lama, kok bisa masih positif? Nah, jadi gini, bisa aja waktu aku melakukan tes swab itu virusnya masih nyangkut, sisa-sisa virusnya itu masih nyangkut di tenggorokan atau enggak di hidung. Jadi sebenarnya bisa aja virusnya sebenarnya tuh udah tidak aktif tapi masih nyangkut gitu. Kemudian, apa itu CT value atau cycle threshold value yang terdapat dalam hasil swab test? Jadi nilai CT merupakan jumlah siklus amplifikasi yang diperlukan materi genetik yang diberikan sinyal fluorescence untuk melewati ambang batas dari alat agar bisa terdeteksi. Kemudian menurut Hannigan ini adalah peneliti dari Oxford, fase infeksi SARS-CoV-2 berlangsung sekitar 1 minggu atau lebih. Pada saat yang sama, sistem imun berupaya melawan virus dan menghambat infeksi lebih lanjut. Nah, jumlah RNA virus yang tidak aktif atau sudah dimatikan oleh sistem imun tubuh turun secara perlahan, sehingga masih terdeteksi berminggu-minggu kemudian meski virus sudah tidak menular. Nah, oleh karena itulah kenapa aku masih bisa positif padahal gejalanya tuh udah lama banget tuh.
Nah, kemudian dari penelitian itu juga ditetapkan nilai CT atau cycle threshold. Jadi cycle threshold ini ada pengertiannya, nilai-nilainya. Nah, dari hasil kajian, nilai cycle threshold lebih besar dari 30 dikaitkan dengan sampel virus yang sudah tidak menular. Nah, nilai CT value ini berbanding terbalik dengan kemampuan virus untuk menularkan. Jadi semakin besar nilai CT-nya, maka semakin sedikit virus yang ada di tubuh, atau bisa jadi virusnya itu sudah mati atau sudah tidak ada. Nah, berdasarkan hasil konsultasi aku dengan dokter waktu aku masuk ke Wisma Atlet, jadi ternyata hasil cycle thresholdku itu udah 36,18. Waktu itu dokternya bilang sebenarnya kalau sudah di atas 34, jadi dari 35 itu udah nggak menularkan virus gitu. Jadi ya mungkin itu kenapa aku masih positif, mungkin memang yang terdeteksi itu virus yang sudah mati atau sisa-sisanya, tapi sebenarnya sudah tidak menularkan virus. Nah, seperti itulah sharing dari aku mengenai COVID-19 dan pengalaman aku sewaktu aku menjadi OTG di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Nah, terima kasih sudah menonton video aku. Semoga bermanfaat informasinya. Dan aku cuma pengen bilang, jika kalian terkena COVID, itu jangan panik, jangan parno, dan jangan takut. Justru kalian harus cepat-cepat makan makanan bergizi, terus minum vitamin, dan gak boleh stres. Jadi imun kalian tuh bisa langsung naik dan kalian bisa cepat sembuh. Jangan lupa selalu terapkan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Oke, sekian sharing dari aku. Tetap semangat, salam sehat, dan sampai ketemu lagi.